Hai teman-teman semua, udah lama banget kan aku nggak bikin video yang mungkin langsung nongolin muka karena memang agak susah juga dan emang lagi sibuk banget nih. Tapi apapun itu aku akan berusaha juga untuk selalu tampil di depan teman-teman semua dan menyapa dan juga berkomunikasi. Jadi mohon maaf kalau misalkan sekiranya itu ada beberapa di kolom komen yang belum aku jawab juga karena memang lagi sibuk banget. Ya, oke, tapi teman-teman, jadi di sini aku tuh pengen ngasih tahu, aku tuh udah mulai berinvestasi lagi nih. Ya, jadi mana aku mau konsisten berinvestasi untuk mempersiapkan dana darurat. Ya, jadi itu seperti dulu aku juga mempersiapkan. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu journey aku di investasi seperti apa, aku pernah bikin tuh minggu lalu di live. Itu journey-nya seperti apa ya, investasinya. Jadi ada beberapa kali aku pun cairin gitu ya. Dan itu adalah ya nggak apa-apa, itu fungsinya seperti itu gitu ya. Nah, terutama kalau kita ngomongin soal dana darurat. Dana darurat itu memang kita peruntukan untuk dana darurat, teman-teman. Jadi dana darurat ini aku akan coba berinvestasi reksadana pasar uang di Ciptadana Cash. Jadi di Ciptadana Cash ya nanti aku akan coba ya semampu aku lah gitu ya. Dimulai dari 10.000. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan emang mau mempersiapkan dana darurat bisa juga tuh disisihin. Nah, kenapa sih aku mulai dari 10.000? Aku tuh sebenarnya mau ngasih tahu teman-teman bahwa kalau kamu mau berinvestasi itu pun tidak harus dengan nominal besar, tapi kamu coba nyisihin aja per minggu, per bulan. Nanti nggak kerasa, kalau kamu tiba-tiba butuh, kamu bisa gunain. Makanya kan ini salah satu fungsinya itu buat dana darurat kalau kalian mau di reksadana pasar uang. Jadi pada dasarnya tuh reksadana tuh punya karakteristik masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin reksadana pasar uang, salah satunya cocoknya buat dana darurat, atau misalkan teman-teman punya jangka waktu 1 tahunan ya dalam berinvestasi. Kalian misalkan mau liburan tahun depan dan daripada kalian nabung doang, mendingan kalian nabung di yang punya potensi untuk uangnya tumbuh, di mana itu di reksadana pasar uang. Ya, jadi secara track record berdasarkan kinerja sekarang sih itu dari FFS Juni dari Ciptadana Cash itu tuh returnnya sekitar 5%-an. Kalian bisa cek itu di sosial medianya Ciptadana Asset Management. Itu pun juga seperti itu. Itu secara track record ya, berarti belum tentu masa depan juga akan sama. Tapi pada akhirnya kan teman-teman yang penting adalah mau berusaha untuk nyisihin. Nanti hasil itu tuh akan terasa ketika teman-teman itu lagi butuh gitu ya teman-teman. Jadi investment journey kali ini aku akan mulai invest. Caranya gimana sih? Nah, caranya adalah aku kan udah punya akunnya Ciptadana ya. Nah, kalau yang belum punya akunnya Ciptadana, teman-teman bisa mulai register aja. Kalian bisa, nanti kan ada tuh yang klik invest now, terus nanti kalian akan masuk ke online registration, kalian isi data-data, nanti akan dikontak sama tim Ciptadana untuk konfirmasi. Sisanya nanti kalian tinggal ikutin aja, selesai, baru kalian bisa sign in atau masuk aja ke apa namanya, mau mulai investasi. Setelah udah masuk login atau sign in, nanti teman-teman udah masukin password dan lain-lain, baru kalian akan coba untuk masuk ke kolom pembelian. Masuk kolom pembelian, nah di situ nanti kalian isi tuh data-data seperti nama perbankan kalian, terus juga nomor rekening dan lain sebagainya. Aku di sini aku coba blur ya karena memang aku rasa kayaknya lebih baik jangan ditonjolin lah gitu. Karena pada dasarnya kan itu data-data yang ya private lah. Jadi ya yang penting aku mau ngasih tahu nih, aku mau mulai journey investasi lagi. Aku udah lama juga kan. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga kalau memang berencana untuk mempersiapkan juga ya bisa sama-sama tuh ya. Oke, setelah itu setelah ke kolom pembelian masukin data-data kalian, baru habis itu di submit. Setelah di submit nanti dia akan kayak mensummarize dan itu dikasih tahu akan masuk ke unit reksadananya itu di hari bursa. Ya, hari bursa itu ya tergantung. Itu apakah kalau kalian hari Minggu ya berarti belum masuk hari bursa. Hari bursa itu umumnya Senin sampai Jumat kecuali hari libur. Tapi ya udah nanti kalau misalkan kalian sebelum jam 1 siang udah transaksi di hari bursa maka akan diproses juga di hari yang sama. Tapi nanti setelah kalian udah beres, nanti unit reksadanya masuk ya sekitar mungkin bisa 1 hari kemudian atau 2 hari kemudian, itu tergantung daripada transaksi kalian itu dilakukan kapan juga ya. Kalau hari bursa tentu nggak akan dihitung sampai
libur bursa tidak akan dihitung kalau hari bursa dihitung. Oke sih, paling nanti setelah kalian udah transfer dan lain-lain, kalian itu tinggal bukti transfernya diupload. Setelah kalian udah upload, selesai deh. Kalian udah selesai itu prosesnya. Tapi itu sih teman-teman. Jadi ya aku nanti akan coba bikin video series juga ya. Dimana video series itu mungkin akan ada pengetahuan-pengetahuan tentang reksadana pasar uang, dan harapannya ini dapat membantu teman-teman juga dalam memahami reksadana, terutama kita ngomongin soal reksadana pasar uang. Oke, buat teman-teman, kalau teman-teman yang merasa bahwa video ini bagus, kalian coba share aja ke teman-teman atau sanak saudara kamu yang lain. Dan kalau misalkan teman-teman mau kasih pertanyaan, kira-kira apa yang mau dibahas tentang reksadana pasar uang, juga bisa tuh di kolom komen di bawah. Karena aku akan coba semaksimal aku untuk bisa komunikasi ke teman-teman, entah melalui komentar atau mungkin langsung menjawab langsung. Mudah-mudahan teman-teman mau ikut journey aku juga ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.